Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Gardan Seti ya. Buat teman-teman semuanya, semoga saja selalu ada perkembangan baiknya, selalu ada perkembangannya gitu ya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, perhatikan perkembangannya, perhatikan makan, perhatikan segalanya ya. Soalnya untuk asam lambung Gardan Seti ini tidak sembarangan gitu ya. Tidak penanganannya itu tidak sembarangan kalau kalian tidak tahu ya. Jadi ya kalau nggak tahu awam ya coba kalian tengok di video-video saya sebelumnya, kalian tengok pahami satu-satu video dari Aslamku ini. Jadi ya tujuan saya itu untuk biar kalian itu tahu, belajar tentang asam lambung Gardan Seti ini itu bagaimana sih. Apakah sama dengan punya kalian, apa sama dengan yang kalian rasakan ya. Jadi gitu intinya. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana, yang penting kalian ada perkembangannya gitu ya. Kalau kalian masih gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan, udah sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, berarti itu ada yang salah. Kalian harus diteliti. Oh yang salah apa sih? Makan saya. Coba makannya apa saja ya, diperhatikan, coba cari di Google, ada banyak pantangan asam lambung itu ada apa saja ya. Jadi untuk makanan itu sangat penting, berperan penting ya untuk kesembuhan asam lambung Gardan Seti ini. Pola hidup juga ya, pola pikir juga itu juga penting ya. Tapi biasanya sih dari pola makan. Karena kita kan biasanya makan sambal terus nggak makan sambal itu kan nggak enak gitu ya. Bener apa enggak? Kalau yang biasanya suka pedas terus makan cuma rebusan kasih kecap, itu kan mungkin pengen nyoba sedikit terus nanti kumat. Nah itu yang dinamakan udah enakan terus kumat lagi, udah enakan kumat lagi gitu terus ya. Kalau kalian masih bandel, kecuali kalau sudah sembuh total 100% seperti semula, seperti sedia kala, udah normal, tidak ada sensasi apapun ya, itu beda lagi. Yang saya katakan 100% tidak ada sensasi apapun, sudah normal seperti dulu, tenaga udah pulih, terus tidak ada yang dikeluhkan lagi. Nah itu yang namanya 100% total. Nah itu bisa makan lagi ya, tapi ya dengan takaran yang tidak banyak ya. Kalau banyak lagi ya nggak tahu. Yang normal aja bisa kena, apalagi yang bekas atau yang pernah kena ya pasti bisa kena lagi. Yang penting kita hati-hati ya. Jadi yang mau saya bahas di video kali ini itu sensasi di mulut sampai tenggorokan ya. Apa sih sensasi di mulut saya itu dulu? Jadi mulut sini ya, di bibir ini saya mati rasa dulu ya. Ya bukan 100% mati rasa, mungkin 80% mati rasa di sini. Di lidah mungkin 50% mati rasa, di lidah juga. Terus mulut itu asem. Kalau habis makan apalagi ya. Kalau nggak habis makan sih kadang asam kadang tidak. Ya, itu karena asam lambung, gas asam lambung yang tinggi naik ke kerongkongan sampai ke mulut. Ya, tapi saya tidak sampai gigi keropos. Mungkin ada teman-teman yang giginya sampai keropos. Nah itu mungkin lebih tinggi lagi dari saya ya. Ya, jadi buat ini saya mati rasa mungkin sekitar 80% ini yang paling terasa. Terus lidah mungkin 50% mati rasanya. Terus asem, mulut tuh asem terus tiap hari ya, tiap jam bahkan ya. Apalagi habis makan itu asem. Terus mulut itu gimana ya, nafasnya itu tidak enak, seperti bau-bau gimana, seperti aneh gitu ya. Kalau saya dulu seperti aneh, bukan bau sih, seperti bau kimia-kimia gimana ya, rasanya begitu. Dan rasanya itu gimana ya, aneh ya, intinya aneh lah, bukan seperti biasanya. Terus di tenggorokan saya dulu panas, tenggorokan sini sampai bawah sini, sampai di dada sini ya, sampai bawah itu rasanya panas terus tiap hari. Tidak ada redanya, tidak ada redanya. Itu bayangkan betapa tersiksanya saya ya dulu ya. Itu sampai saya itu nangis loh,
Sampai saya itu setiap malam itu menangis kalau keinget itu, apakah penyakit ini bisa sembuh, apakah akan terus begini. Jadi mikirnya begitu ya, apalagi anxiety masih tinggi-tingginya ya, bener ya. Itu panas terus gini. Terus kalau ganjel itu saya ada pernah, tapi nggak parah ya. Kalau masalah ganjel itu mungkin dari dahak yang menggumpal ya. Mungkin dahak yang menggumpal dan dia itu seperti ganjel gitu ya. Seperti ganjel, seperti ada apanya gitu ya. Seperti ada apanya gitu di dalam itu. Ya, buat nelen itu kayak kesangkut gitu, tapi bisa. Nah, itu semua apakah masih, Mas? Mulut udah normal, lidah udah normal, terus asem. Nah, ini asem saya udah jarang ya. Masalah asem itu saya udah lama nggak ngerasain asem ya. Mulut asem ya. Terus tenggorokan panas itu juga udah lama saya nggak ngerasain. Terus seperti mengganjal itu dari dahak. Kalau saya pas batuk pasti kan biasanya ada dahaknya. Nah, itu agak-agak kerasa ya. Oh, kayak ada dahaknya. Biasanya sering minum air putih hangat, agak panas sedikit. Itu nanti dia ikut masuk gitu ya. Jadi tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Kita pakai air putih hangat. Nah, kita minum ya sesering mungkin, nanti dia akan ikut kedorong masuk ya. Ya, jadi itu. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Masalah mulut asam itu dari asam lambung yang naik ya. Dari asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, bahkan sampai ke mulut. Itu nggak apa-apa. Kalian mungkin ada yang takut. Duh, ini gimana kok mulutnya asam, kok lama sekali nggak hilang-hilang. Nah, itu diperhatikan lagi, apakah habis makan itu reban, apakah makan sambil minum, itu juga bisa ya. Jadi banyak faktornya. Soalnya loh kok gitu, Mas, kan tadinya tidak gitu ya. Namanya sedang ada gangguan lambung, itu pasti begitu ya. Saya pun juga dulu bingung, loh kenapa ya, padahal kemarin itu nggak apa-apa. Jadi semua itu nggak usah kaget, nggak usah gimana-gimana. Ada sensasi aneh itu dari asam lambung, udah. Yang penting kalian udah ke dokter, udah dicek, udah cek ini, cek itu, cek EKG atau cek apa, atau ronsen lah, atau CT scan atau apa, cek darah juga ya. Saya dulu pun nggak pernah ya, EKG saya belum pernah, ronsen saya belum pernah, cek darah saya pernah ya. Cek darah udah sampai beberapa kali dan hasilnya itu trombositnya turun gitu ya. Sampai saya dirawat 4 hari itu gara-gara trombositnya turun. Kalau dibiarin nanti takutnya kalau ada pendarahan gitu ya, katanya begitu. Dan itu saya takut, saya dibilangin begitu langsung saya takut. Seketika saya takut, langsung saya tambah down, tambah gak karuan gitu. Loh, saya kok tambah gak karuan, kan saya kasih obat tuh mental semua ya, nggak ada yang cocok apa atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya intinya saya lagi panik-paniknya, saya lagi merasakan sakit yang luar biasa, saya kasih obat kok malah tambah. Nah, di situ saya simpulkan obat itu tidak cocok di saya, atau bahkan penyakit saya lebih parah dari obat itu bukan untuk penyakit yang saya derita, itu mungkin lebih parah gitu ya. Jadi nggak cocok, nggak imbang obatnya mungkin obat ringan kasih ke saya yang penyakitnya berat gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi sebenarnya penyakit kita itu beratnya itu karena pikiran kita. Jadi dokternya bilang kalau darahnya, trombositnya turun terus itu bahaya, bisa pendarahan di otak, pendarahan di mana aja itu bisa, katanya begitu. Nah, di situ saya takut, waduh nanti gimana, wah rasanya nggak karuan. Padahal semua itu habis dicek trombosit itu dicek lagi, itu beda lagi ya. Sebenarnya cek darah itu gimana ya, saya juga bingung kok habis dicek, padahal saya nggak apa-apain, besoknya lagi dicek beda lagi, udah naik, bahkan kadang turun kadang naik. Itu bener apa tidak saya juga nggak tahu.
Tapi saya itu ya gitu rasanya nggak enak, ya itu karena asam lambung ya, itu karena asam lambung. Dan dokter itu pun juga nggak tahu kalau itu dari asam lambung GERD anxiety, itu juga nggak tahu asam lambung GERD anxiety. Nah itu dia juga nggak tahu, taunya ya asam lambung gitu aja, taunya asam lambung, terus demam berdarah, terus tipes itu aja. Yang dokter tahu itu mungkin itu, oh mungkin ini itu nggak apa-apa, udah kasih obat pulang, sensasinya bertambah, bahkan mereda cuma sebentar, besok lagi balik lagi itu ya gitu terus saya dulu. Alhamdulillah sekarang udah bibir udah normal, terus lidah udah normal, mulut udah normal, pokoknya udah normal, tenggorokan udah nggak panas. Terus yang masalah ganjel itu kalau batuk pasti ada ganjel, ya itu normal ya, jadi nggak usah nambah-nambahin lah, nggak usah saya gini, waduh jangan-jangan saya gini. Nah itu yang namanya nambah-nambahin, atau kita itu diakibatkan karena anxiety ya, mungkin itu wajar. Saya dulu juga sama begitu, pikirannya kemana-mana, itu bukan nambah-nambahin, ya itu pikiran kita aja yang nambah-nambahin, yang pikirannya itu belum normal. Kalau normal ya nggak gitu, wong dulu saya juga nggak gitu. Kalian juga pasti normalnya ya nggak gitu ya, normal ya normal biasa aja, nggak ada yang dikeluhkan. Soalnya kalau kita kan sakit ada yang dikeluhkan, lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya pikiran ikut kena, bukan ikut kena rusak, bukan ya, ikut terbawa gitu ya, terbawa tuh gimana ini nanti gimana ini, pasti gitu. Jadi gitu saja yang mau saya bahas di video kali ini. Dan itu ya tentang sensasi di mulut sampai di tenggorokan, itu yang saya rasakan, ini asli, saya tidak buat-buat. Oke, jadi gitu saja, dan alhamdulillah, dan semoga saja kalian semua yang merasakan sensasi di mulut sampai di tenggorokan bisa sembuh normal lagi. Yang penting jaga makan, jaga pola hidup, jangan merokok dulu ya, jangan merokok. Terus obati dengan obat atau herbal itu ya, dibantu ya, biar agak cepat gitu ya. Kalau nggak dibantu sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma ya mungkin lambat. Dan badan kita itu kan beda-beda ya, ada yang reaksinya cepat, ada yang reaksinya lambat, itu beda-beda. Jadi nggak semuanya kita bisa sama-samakan, itu nggak bisa. Sensasi aja beda-beda kok ya, rasanya juga beda-beda, ada yang terus, ada yang kumat-kumatan ya, itu beda, pusing. Kalau kalian mencocok-cocokkan itu mungkin ada yang beda, meskipun sedikit itu pasti ada yang beda ya. Jadi nggak semuanya itu harus merasakan sama persis yang saya rasakan, itu enggak, itu beda. Mungkin ada yang merasakan sama persis seperti saya, tapi kalau ditelusuri, kalau kita ketemu, kita omong-omongan, itu mungkin ada yang beda ya. Jadi itu saya sudah hafal ya gitu ya. Soalnya saya dulu juga gitu, sering nyocok-nyocokan, oh gimana rasanya, gini-gini, oh beda, oh ada yang beda, berarti beda gitu ya. Jadi gitu sih yang mau saya sampaikan di video kali ini. Semoga kalian itu paham apa yang saya maksud, apa yang saya bicarakan. Jadi semoga saja kita semua, saya dan kalian semua, lekas diberikan kesembuhan total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Jadi kita saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi, saling menyemangati ya, saling mensupport juga. Dan semoga saja lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula. Jadi doa baik itu pasti dikabulkan gitu ya. Jadi kalau mendoakan itu yang baik-baik saja. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya gitu ya.